الحمد لله الذي بدأ الهادي إلى بيان محيا الرشاد أمد أرباب النهى والسماء صمص البيان في صدور العلماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى في آيات الأخرى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, begitu juga dengan nikmat kesempatan di dalam hidup ini. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan ini senantiasa kita pergunakan kepada jalan yang Allah ridhoi. Karena memang hakikat syukuran seorang hamba kepada Allah ketika hamba itu mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada jalan yang Allah ridhoi. Tapi sayang, banyak di antara kita terkadang yang mengabaikan nikmat ini. Tergolong kepada hadis yang dikatakan Nabi, ma'bunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. As-sihhatu wal farju, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kita kurang mensyukuri nikmat Allah ini. Padahal menurut Dr. A'id Al-Qarni, apakah ada di antara kita ini yang mau nikmat matanya itu diganti dengan 2 miliar? 1 mata 1 miliar, 2 mata 2 miliar, pasti tidak akan mau mengambil duit itu. Kenapa? Saking besarnya nikmat Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Tapi sayang, sedikit kita yang bersyukur. Bahkan Allah katakan dalam ayat Al-Quran, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Sungguh kami jadikan kalian itu hidup di dunia dan kami berikan kepada kalian kebutuhan, tapi sayang sedikit di antara kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kaum muslimin yang Allah muliakan, salawat dan salam tak lupa dan tak bosannya kita sama-sama kita diakan ke ruh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dari bacaan salawat kita tadi kiranya dicatat sebagai amal kebaikan dan kita mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang Allah muliakan, di dalam sebuah kisah Nabi Ibrahim pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kepada siapa kamu belajar di dalam hidup ini padahal kamu tidak memiliki guru?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Gampang, saya belajar dari orang-orang yang ada di sekitar saya." Maka oleh sebab itu, kita juga sebagai manusia harus belajar dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, begitu juga dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Maka pada saat ini kita belajar kepada seorang ulama yang bernama Juha. Di suatu hari rupanya, Juha ini membeli tepung sangat banyak. Lalu Juha meminta seorang kuli untuk mengantarkan tepung ini ke rumahnya. Singkat cerita, si kuli tidak mengantarkan tepung ini ke rumah si Juha, tapi dia bawa pulang. Keesokan harinya, Juha ketemu dengan kuli, kemudian dia sembunyi. Orang bertanya, "Ya Juha, kenapa kamu sembunyi? Padahal tukang kuli itu sudah membawa tepung, kamu lari." Juha mengatakan, "Saya khawatir kalau nanti dia meminta upah karena sudah saya suruh untuk mengantarkan tepung ke rumahku." Kaum muslimin yang Allah muliakan, sebenarnya Juha sedang mendidik kita di dalam hidup ini untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena manfaat sedekah yang secara sembunyi-sembunyi jelas dikatakan di dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan, "Sab'atun yajilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa jilluh." Ada 7 golongan nanti pada hari kiamat yang tidak akan merasakan panasnya hari kiamat itu
Salah satunya kata Nabi Muhammad, wa rajulun tasaddaqa affa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kiri tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh tangan kanannya. Kaum muslimin yang Allah muliakan. Tapi jangan pula diambil kesimpulan bahwa lebih baik bersedekah sembunyi-sembunyi daripada terang-terangan. Tidak. Karena kalau kita melihat dalil-dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW, itu memiliki keutamaan masing-masing. Sedekah secara sembunyi-sembunyi ada keutamaannya. Sedekah secara terang-terangan juga ada keutamaannya. Mari kita lihat di dalam ayat Al-Quran, Allah mengatakan, in tubudus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tu'tuha wa tufuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu memberikan sedekah itu secara terang-terangan maka itu baik. Di mana letak kebaikannya? Ketika ada orang yang bersedekah secara terang-terangan ditulis bahkan dibacakan, lalu kawan yang di samping dia termotivasi untuk ikut berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya itu. Di dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, man dalla ala khairi falahu mithlu man dalla ala khairi falahu ajru mislu fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang satu kebaikan lalu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikuti dia itu. Wa in tu'tuha wa tufuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu berikan secara sembunyi-sembunyi, maka itu lebih baik bagi kamu. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan keistimewaan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, masalahnya ada sama kita. Bersedekah seterang-terangan tidak mau, sembunyi-sembunyi juga tidak mau. Seolah-olah duit itu dibawa mati, sadar sedikit. Banyak kita lihat orang yang meninggal dunia ketika dikafani, tengok. Apakah ada kain kafannya itu yang memiliki kantong? Sama sekali tidak ada. Itu isyarat bahwa duit tidak akan dibawa mati. Kaum muslimin yang Allah muliakan. Bahkan yang paling menggelitik hati kita, ketika dibacakan ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian takkan pernah sampai kepada derajat kebaikan sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Kalau kita lihat di sini, seseorang yang sholat secara berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir, tapi tidak mau bersedekah, tidak bisa dikatakan orang baik. Kenapa? Karena tersimpan sifat bakhil di dalam hatinya. Bukankah di dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, al-jakhiluna sakhiyun ahabbu ilallahi minal al-jakhiluna sakhiyun ahabbu ilallahi minal abidin al-bakhili. Seorang hamba yang pendosa, kita buat contohnya preman, tapi suka memberi, maka lebih Allah cintai ketika orang yang ahli ibadah, tapi peliknya bukan main. Kenapa? Karena tersimpan di dalam hati sifat yang buruk adalah sifat bakhil. Kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kalau kita lihat lagi secara detail ayat ini, kita gunakan gramatikanya, kita gunakan nahu sorofnya. Mimma tuhibbun, min yang ada di situ itu min littaba'id, menyuduhkan sedikit. Allah tidak menyuruh kita untuk menyedekahkan semua harta kita, tidak. Maka sangat sayang dulu ada seorang ustadz ketika berceramah, habis ceramah dia katakan bahwa apa ke sini mobil sedekahkan, bahwa apa ke sini duitkan sedekahkan. Tidak seperti itu. Sebahagian harta yang kalian cintai. Kenapa? Karena hidup ini memiliki keluarga. Maka Allah katakan dalam ayat Al-Quran, wal yakhshal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaknya seseorang itu ada rasa takut di dalam hati. Ketika dia meninggalkan keturunan, dia meninggal dunia, keturunan dalam keadaan lemah. Makna lemah di sini, lemah di dalam iman dan lemah di dalam perekonomian. Jangan sampai saudara meninggal dunia, lalu anak saudara hidup di kolong jambatan. Jangan sampai saudara meninggal dunia, meninggalkan anak tidur di bawah kolong jambatan. Itu harus Anda pikirkan dan membutuhkan biaya. Kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian yang terakhir, mimma tuhibbun, sebagian harta yang kalian cintai. Kita tidak munafik di dalam hal ini. Kita cinta kepada mobil, iya. Kita cinta kepada rumah, iya. Kita cinta kepada harta, iya. Logika mengatakan sesuatu yang kita cintai takkan mungkin kita berikan kecuali kepada orang-orang yang kita cintai. Maka di dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubbul fuqara wal masakin. Tiap-tiap sesuatu itu memiliki kunci, dan kunci surga adalah mencintai orang fakir dan mencintai orang miskin. Mungkin selama ini kita enggan untuk bersedekah, mungkin selama ini kita enggan untuk berinfak. Kenapa? Karena belum ada rasa cinta kepada orang-orang lain.
Kalau sekiranya timbul rasa cinta kepada anak yatim, maka duit yang kita cintai, kita akan berikan kepada orang-orang yang kita cintai. Kaum muslimin yang Allah muliakan, terakhir, saya sangat menekankan apa yang dikatakan oleh Profesor Buya Hamka ketika dia bernasihat kepada Hu Yusuf Hamka, anakku, ingat, apa yang kamu makan di atas dunia ini nanti akan menjadi kotoran, anakku. Apa yang kamu tinggalkan di atas dunia ini nanti akan menjadi warisan dan akan diperebutkan orang. Apa yang kamu sedekahkan, apa yang kamu infakkan, maka itu yang akan kamu bawa mati. Kaum muslimin yang Allah muliakan, dulu kita sering mendengarkan pepatah asam kandis asam gelugur, ketika asam siriang-riang, menangis mayit di dalam kubur, menyesal diri tidak sembahyang. Tapi jangan lupa juga ayat Al-Quran, Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqakumullahu qabla ayyati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Ada orang yang sudah meninggal dunia meminta agar dikembalikan ke dunia ini. Lalu Allah bertanya, mau apa kamu kembali ke dunia? Dia mengatakan, ya Allah, saya ingin bersedekah. Orang yang tidak sholat menangis di dalam kubur. Tapi ingat baik-baik, orang yang tidak bersedekah juga menangis di dalam kubur. Faktabir ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillah amaruna bil ittihad wal iktisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-baba'us rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasa'iru ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarukum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatin musyabbihati bi qudusihi. Faqala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidinal mursalin wa ala alihi wa qurabati wa azwaji wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu ma'al arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidatina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala bikita sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a walatil muslimin wansuril Islam wal muslimin wahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ghafiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat wa ya kafil Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru adzim yadhkurukum washkuru 'ala ni'am yajidukum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.